Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Gedung Cyber Auditorium Universitas Nasional di Jakarta yang pada hari ini Fakultas Bahasa dan Sastra sedang mengadakan Cross Culture Week 2025 yang mengusung tema Shaping Youth Cultural Understanding. Tujuan dari acara ini yaitu untuk memperkenalkan kebudayaan dari Indonesia dan juga kebudayaan dari Rusia. Di sini juga terdapat pameran foto yang menggambarkan kebudayaan dari Rusia dan juga terdapat foto orang Indonesia pada zaman dahulu seperti Bapak Insinyur Soekarno. Acara ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 15 Januari tepatnya pada hari ini dan juga tanggal 17 Januari 2025. Acara ini juga terbuka untuk umum. Bisa lihat di belakang saya terdapat mahasiswa dari Universitas Nasional yang sangat antusias untuk datang ke acara ini, dan juga terdapat beberapa tamu undangan, media partner seperti TVRI dan juga SCTV. Terdapat juga banyak acara lainnya yang sangat menarik seperti kompetisi, international seminar, public lecture, cross culture performance dan juga workshop. Acara ini dimulai pukul 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Sergei Gennadievich Tochanov selaku Duta Besar Kedutaan Rusia di Indonesia dan dibuka oleh Wakil Rektor Universitas Nasional Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama, Profesor Dr. Ernawati Sinaga MSAPT dan juga Dr. Andes Somadi Sosrohadi MPD selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Terdapat juga moderator pada acara ini, yaitu yang pertama ada Ibu Tri Rahayu Mayasari, SSM Hum, yang kedua ada Bapak Ahmad Mustoli, SSMA, dan juga yang ketiga ada Bapak Niko Harerat, SHUM MA, dan yang keempat ada Ibu Intan Firdaus, SSM Hum. Acara ini juga menghadirkan kuliah umum dengan beberapa tema, antara lain yang pertama ada multikulturalisme di selatan yang akan dijelaskan oleh pembicara dari Prince of Universitas Songkla, Thailand. Yang kedua ada peran media mainstream televisi dalam melestarikan budaya lokal yang akan dijelaskan oleh pembicara dari Dewan Pengawas TVRI, Deputi Direktur Pemrograman SCTV dan Kaprodi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Yang ketiga ada peran dari generasi muda dalam melestarikan budaya yang akan dijelaskan oleh pembicara anggota Parlemen Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada nilai multikulturalisme di antara keragaman komunitas yang akan dijelaskan oleh perwakilan Duta Besar Kedutaan Rusia di Indonesia. Setelah pembicara selesai menyampaikan materinya, akan ada penyerahan plakat yang akan dilakukan oleh Profesor Dr. Ernawati Sinaga MSAPT selaku dari Wakil Rektor Universitas Nasional Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan narasumber yang ada di sini. Iya, tentu tadi sudah banyak contoh yang kita berikan. Salah satunya adalah dengan memilih satu konteks dari budaya itu yang memang pengen diteruskan gitu. Misalkan kayak tadi budaya berkain yang kita ingin lestarikan. Jadi bagaimana kain-kain ini tidak hilang dalam generasi, jadi diadaptasikan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam bentuk pakaian, kita bisa mengenakannya dalam acara-acara non formal, acara-acara yang biasa saja, atau mungkin ketika kita ngampus juga bisa kita gunakan. Jadi kita harus milih satu yang memang keunikan yang kita ingin tonjolkan, jalanin terus sampai orang ingat bahwa kita adalah bagian dari budaya tersebut, baru bisa dijalankan dan menjadi budaya yang bisa dipreservasi. Tentu dengan memulai dengan komunitas yang ada. Saya yakin kalau di UNAS terdekat ada Salihara, lalu juga ada banyak inisiatif yang diberikan di UNAS. Harapannya supaya bisa ditekuni dengan serius. Budaya bisa apapun, nggak mesti kayak semuanya bisa harus nari atau semuanya bisa harus bermain musik, tapi bagaimana kehidupan kalian ini bisa dimulai dengan hal-hal yang mencerminkan budaya, misalkan dengan kebiasaan ataupun juga menyuarakan hal-hal lain. Jadi mulai dari komunitas yang ada di kampus sih. Tentu dengan membuatnya lebih menarik, dikemasnya lebih seru gitu. Jadi misalkan kalau ngomongin budaya, nggak cuma tadi soal perpakaian, misalkan destinasi wisata di Jakarta yang memang ada urusannya dengan budaya, itu juga bisa dilestarikan dengan kalian mendatangi tempat-tempat tersebut, mempromosikan lewat TikTok, bikin konten atau bikin foto-foto share buat orang lebih menarik dan ingin tahu lebih banyak tentang budaya itu. Well, so I believe so. This is interest. I find out myself that's interest here in Indonesia to Russia culture, because a lot of people told me that they would like to see more Russian artists here, maybe Russian ballet, classic musics, and well, we will try, because this year we celebrating anniversary of our bilateral relations, and we will try to organize some cultural events to bring more understanding and more knowledge about my country to Indonesian.
Well, I believe so. This is what in both countries we try to preserve our tradition. I saw how Indonesians preserve their national tradition, starting from, for example, what I believe a very unique thing, like a tradition of Indonesians to wear batik, which is a traditional handicraft here. So unfortunately, in my country, we do not have this. We do not use these traditional outfits every day. But we try to preserve our musical dancing traditions and some other. And this is really maybe one thing that also unite both of us. Jadi nilai multikulturalisme ini tuh sangat penting karena dengan kita belajar juga itu kita jadi bisa mengerti bagaimana cara untuk melestarikan juga kekulturalisme ini dan kenapa itu penting.